Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya Demas senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan dan doa saya, siapapun yang selalu melihat video-video saya, selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, diberkati, dimudahkan rezeki teman-teman. Dan sepatutnya lah dan selayaknya lah kita saling menguatkan, memberikan kata-kata positif, kata-kata motivasi, kata-kata yang membangun. Bayangkan kalau Anda yang punya pasangan, suami dan istri, tiap hari Anda mencela pasangan Anda, lama-lama rumah tangga itu bisa jadi hancur. Maka itu perlu namanya kata-kata yang manis didengar. Ya, ada orang yang mungkin mengatakan, wah nggak apa-apa kata ngomong keras. Tapi tahukah teman-teman, intonasi yang keras itu bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Itu sebabnya dari channel-channel saya berusaha sebisa mungkin bagaimana memberikan kata-kata kekuatan kepada teman-teman. Tujuan saya hanya satu, kita sama-sama kuat, ya kan? Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan suatu motivasi yang penting buat teman-teman semua. Di layar Anda yang Anda lihat, ya di layar yang Anda lihat ada seorang sosok laki-laki. Mungkin Anda pernah melihat ini di media sosial. Namanya adalah Diablo Parado. Apa yang saya ingin mau sampaikan dari orang ini, teman-teman? Jadi saya tidak menganjurkan untuk teman-teman meniru apa yang dilakukan orang ini. Ya, orang ini sangat ekstrim. Ya, dia melakukan modifikasi di bagian tubuh dia. Ya, kalau Anda lihat videonya, dia punya anduk, dia memotong hidungnya, dia memotong telinganya, dia bagian tubuhnya, seluruh tubuhnya ditato. Dan kalau Anda lihat ini, dia adalah orang yang cakep, gagah sebelumnya. Tetapi dia punya tujuan adalah, ya, semua gigi-giginya dimodifikasi, tangannya dipotong-potong semua, ya. Tujuannya adalah dia menjadi setan nyata di dunia. Aneh kan teman-teman? Ada orang yang memang, lihat tangannya, punya pemikiran pingin jadi seperti setan, yang tadinya tubuh bagus-bagus dijadikan jadi seperti setan. Dia ingin seperti kelihatan setan nyata, ya. Itu tujuan dia, teman-teman. Nah, dia suami istri saling mendukung, dan yang melakukan itu adalah istrinya sendiri. Jadi istrinya adalah seseorang yang bisa memodifikasi orang lain. Jadi kalau teman-teman biasanya melihat motor, mobil dimodifikasi, nah ini yang dimodifikasi adalah tubuhnya sendiri. Dibikin sedemikian rupa untuk menyerupai sosok setan, ya. Nah, ada satu pernyataan yang saya suka dari dia. Bukan berarti saya ingin sama dengan dia, dan saya tidak menggurui untuk teman-teman mengikuti ini, ya. Kenapa bisa orang ini menjadi seperti ini? Biasanya karena karena pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, itu mempengaruhi pikiran kita. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang seperti ini, saya percaya kalangan mereka ini banyak yang melakukan hal yang sama karena bergaul. Jadi ada semacam persaingan siapa yang paling unik dan siapa yang paling ekstrim, ya. Nah, statement yang saya suka dari dia adalah, tahukah teman-teman, ketika melakukan modifikasi, hidung dipotong, telinga dipotong, dipasang tanduk, jari-jari dipotong, itu dia mengatakan bahwa itu sakit. Tetapi setiap rasa sakit itu, dia rela menghadapi rasa sakit demi mencapai sebuah tujuan dia. Tujuan dia apa? Ya, semakin ekstrim dan semakin mirip dengan setan. Banyak orang mengatakan kepada dia bahwa cukup, tetapi buat dia belum cukup. Nah, prinsip yang dia sampaikan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tetapi bukan untuk meniru dia, tetapi ada satu prinsip, yaitu motivasi yang saya sampaikan kepada Anda. Bahwa apapun tujuan Anda, kalau toh Anda harus mengalami rasa sakit, mengalami cercaan, mengalami hinaan, mengalami bulian,
dan lain-lain sebagainya. Fisik Anda sakit, mental Anda terganggu. Ayo, fight, bangkit. Demi untuk mencapai tujuan kita. Lupakan rasa sakit itu. Saya adalah orang yang juga mengalami hal yang sama, hal yang demikian. Mulai dari sejak kecil, orang-orang dekat saya mengatakan bahwa ngapain kamu bermain musik. Itu saya alami. Tetapi saya terus bermain musik, belajar main gitar. Sampai masuk dalam dunia kerja. Juga nih dihalangi. Ngapain kamu lakukan? Ngapain jadi YouTuber? Ngapain mau upload video? Saya punya tujuan adalah sebagai seorang kreator, teman-teman. Kita punya hak semuanya. Ada orang menghalangi saya. Bahkan menjalankan VTube, ada orang-orang yang katanya berpendidikan tinggi juga menyinyir dengan berbagai orang-orangnya. Apakah saya ciut dan mundur? Tidak. Saya akan fokus kepada tujuan saya. Karena itu teman-teman, siapapun yang melihat video saya, fokuslah pada tujuan Anda. Berjalanlah pada tujuan Anda. Taruh titik di depan Anda, lalu Anda mengejar titik itu. Jangan pedulikan orang lain yang menghina, yang membuli, yang mempengaruhi Anda untuk tidak berhasil mencapai tujuan Anda. Apakah orang lain yang memberikan hal-hal baik untuk Anda? Apakah orang lain yang akan membuat tujuan Anda tercapai? Enggak. Tahukah saudara-saudaraku, orang lain cenderung melihat dan senang melihat kegagalan kita daripada kesuksesan kita. Itulah manusia kadang-kadang. Tetapi fokus pada tujuan, berjalanlah. Perlu kita terus melakukan pengulangan-pengulangan. Kenapa YouTuber terus mengupload video? Karena dia fokus pada tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, pengikutnya lebih besar. Contoh kecil, kenapa tiap hari kita makan? 3 kali sehari kita makan. Mungkin ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Yang besar badannya gede. Kenapa? Kenapa harusnya terus kita melakukan itu? Karena supaya kita kuat. Kita jangan loyo dan lemah. Apakah Anda mengatakan, oh udahlah, hari ini, besok, 3 hari saya nggak makan. 1 bulan saya nggak makan, bulan depan baru makan. Apakah itu demikian? Enggak. Harus konsisten dalam 1 hari 3 kali. Itu adalah manusia yang normal. Kecuali ada manusia yang tidak normal. Saya pernah membaca artikel di mana kalau tidak salah 70 tahun tidak makan dan tidak minum. Tapi normal. Diperiksa di kedokteran semuanya normal bagian tubuhnya. Bahkan diselidiki dan dites apakah benar ini orang tidak berbohong. Ditaruh di dalam suatu ruangan, kemudian dipasang CCTV dan benar. Selama 10 hari dia nggak pernah makan dan minum. Ini manusia yang di luar daripada pemikiran kita. Itu jarang terjadi. Tetapi selama kita menjadi manusia yang normal, 3 kali sehari makan. Konsisten. Tiap hari. Tiap hari pun kita mandi untuk membersihkan kotoran. Sama halnya dalam berusaha. Anda perlu melakukan konsisten. Konsisten terus. Lupakan kata orang demi mencapai tujuan. Tentunya tujuan yang baik, tujuan yang mulia, bermanfaat buat Anda, buat keluarga Anda. Kita melakukan hal positif. Karena banyak juga orang melakukan tujuan dia untuk hal-hal negatif. Untuk suatu kejahatan. Iya kan? Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini, teruslah berjuang. Kalau toh kita harus menghadapi rasa sakit demi mencapai suatu tujuan, gak ada masalah. Ya. Tetapi itu tidak mungkin sampai terjadi dalam hidup kita. Saya memberikan satu ilustrasi, memberikan video kepada Anda, suatu statement yang disampaikan. Tapi ini adalah hal-hal menurut saya hal-hal yang kurang pantas, ya. Karena apa? Dia harus motong jari-jarinya, harus motong hidungnya yang tadinya hidung bagus, jadi dipotong, ada tanduk, ada telinga dipotong, memasang implan-implan di bagian tubuh, iya kan? Demi mencapai satu tujuan dia harus menghadapi rasa sakit. Dia nggak peduli rasa sakit, yang penting tujuan dia tercapai seperti setan nyata di dunia. Ya. Tapi saya tidak menganjurkan itu, teman-teman. Kita melakukan hal yang positif. Mungkin rasa sakit apa yang Anda hadapi saat ini? Terus berjuang. Terus berjuang. Saya pun mengalami hal yang sama.
Kita gagal bangkit. Jangan baper, ya kan? Karena sekali lagi, yang menentukan tujuan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Saya sedikit pun tidak ada terganggu dengan apa yang ngomongkan kata orang di luar sana, sedikit pun. Saya terus berjalan aja. Dan saya ingin teman-teman melihat video saya, terus mengikuti apa yang saya lakukan. Kalau sepaham, dan saya tidak memaksa Anda, terserah Anda. Oke? Jangan lupa men-share video ini, membagikan video ini, video motivasi saya. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan loncengnya, agar Anda mendapatkan video-video motivasi dari saya, atau pengalaman-pengalaman pribadi saya, atau apa yang saya kerjakan saat ini. Oke? Saya Dema, memberkati Anda semua. Sukses dan salam.